Bagian ke-8 bab mustahik zakat, kitab Kifayatul Akhyar, Al-Gharimun, orang yang berhutang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. As-sinfus sadisu, kelompok ke-6 dari kelompok 8 yang mendapatkan jatah zakat. Al-Gharimun, yang ke-6 adalah orang-orang yang berhutang. Ini kita akan jelaskan hutang yang bagaimana yang kemudian orang jadi mustahik boleh dapat jatah zakat. Lil ayatil karimah, karena orang yang hutang memang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah 60 yang disebutkan sebelumnya. Wadduyun, dan hutang, ala salasati adrubin, itu hutang itu ada 3 jenis. Al-awwalu, jenis hutang yang pertama, ad-dainul ladzi lazimahu limaslahati nafsihi, hutang yang memang jadi tanggungannya karena dia itu limaslahati nafsihi, dia berhutang karena untuk kemaslahatan dirinya, maksudnya untuk kebutuhan dasar dirinya. Fayu'ta minaz zakati, maka dia boleh diberikan jatah zakat, ma yaqdi bihi dainahu, sekedar sesuai dengan jumlah yang dia bisa bebaskan hutangnya. In kana dainuhu fi ghairi ma'siyatin, kalau dengan syarat dainuhu, hutangnya tersebut, fi ghairi ma'siyatin, bukan dalam rangka maksiat. Wal israfu fin nafaqati haram, dan berlebih-lebihan dalam nafkah itu hukumnya haram. Jadi maksudnya kalau dia ngutang gara-gara berlebihan ngasih nafkah, mestinya dia cukup makan dua makan 10.000 tapi dia ngasih makan sampai harga 50.000, itu berlebihan, itu haram. Dan maka hutang kayak gini nggak perlu dikasih zakat. Zakarahu Rafi'i huna, ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa tabi'ahu Nawawi, dan juga diikuti oleh Imam Nawawi. Wa qala, dan keduanya Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i, qala mengatakan fi babil hajri, dalam bab al-hajr, bab percekalan, innahu mubah, bahwasanya memberikan nafkah berlebihan itu hukumnya mubah. Ini perlu ini nih. Jadi satu waktu dibilang haram, satu waktu dibilang mubah. Kata penjelasan ulama, haram nih kalau memang dia nafkahnya pakai utang berlebihan tuh jadi haram. Tapi kalau nafkahnya dari duit sendiri dan itu berlebihan, itu hukumnya mubah gitu. Wa yushtaratu alla yakuna indahu ma yakdi minhu dainahu, dan disyaratkan alla yakuna indahu, dia tidak punya ma yakdi minhu dainahu, sesuatu untuk yakti, melunasi hutangnya, dainahu, hutangnya. Jadi syarat dia dapat jatah zakat itu kalau memang dia nggak punya apa-apa untuk bisa melunasi hutangnya. Falau wajada ma yakdi minhu, seandainya dia menemukan sesuatu yang bisa menunaikan atau melunasi zakatnya, min naqdin, baik itu naqdin itu cash, duit, au aradin, atau barang yang bisa dijual gitu, fala yu'ta, maka orang kayak gini walaupun berhutang dia nggak dapat jatah zakat karena dia punya naqd, punya duit cash, dia juga punya barang yang bisa dijual. Fala yu'ta, maka nggak dikasih. Alal azhar, menurut pendapat yang zahir, liqudratihi alal wafa, karena dia punya kemampuan alal wafa untuk melunasi hutangnya. Walau wajada ma yaqdi ba'da daini, kalau ini pun dilihat ya, kalau dia nggak punya uang tapi dia punya barang, cuman barang tuh kalau dijual butuh waktu lama, sedangkan hutangnya tuh tinggal 1 minggu lagi gitu, maka itu dapat jatah zakat gitu. Walau wajada ma yaqdi ba'da daini, kalau seandainya dia punya sesuatu yang bisa melunasi ba'da dain, setengah hutangnya 20 tapi dia cuma punya barang 10 yang bisa setengah doang, u'tiyal baqiyah, maka dikasih dari jatah zakat kepada dia itu al-baqiyah, sisanya 10-nya tersebut. Walau kana yaqdir 'alal iktisab, kalau seandainya beda nih. Nah, walau kana yaqdiru 'alal iktisab, kalau seandainya dia itu mampu mencari nafkah, mampu kerja. Fal asah, maka pendapat yang sahih, annahu yu'ta, dia memang tetap dikasih jatah zakat, li'annahu, karena orang yang punya utang walaupun sudah mampu bekerja, la yaqdir 'alal wafa, dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, illa ba'da zamanin, kecuali setelah waktu
yang cukup lama gitu ya. Utangnya tinggal besok, kalau kerja kan nunggu sebulan lagi dia kajian. Wa fihi dororun, dan kalau dinunggu sampai dapat gajian itu ada doror, ada mudarat, ada bahaya lahu bagi orang yang hutang ini, wali sahibidaini, dan bagi si piutangnya, orang yang memberikan hutang. Wa hal yushtaratu ay yakuna dainu halan, apakah disyaratkan hutangnya itu ay yakuna dainu halan, hutangnya itu harus halan, ya, memang sudah datang temponya. Fihi khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan. Sahahahu Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mensahihkan annahu yushtarat, bahwasanya disyaratkan. Ini salah lagi nih. Jadi dalam teks Kifayatul Akhirah yang lain, Imam Rafi'i mengatakan la yusyarat, tidak disyaratkan adanya hululul hauli, tidak disyaratkan hutang yang jatuh tempo. Ini kata Imam Ar-Rafi. Wa sahha An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan mensahihkan isyaratul hulul, disyaratkan hutang yang sudah jatuh tempo. Ad-darbu tsani, jenis hutang yang kedua adalah ad-dainu alladhi lazimahu li islahi dzatil baini, hutang yang jadi tanggungannya li islahi, untuk mendamaikan dzatil baini, dua pihak yang sedang berseteru. Jadi ada orang yang jadi juru damai untuk mendamaikan kedua pihak yang sedang berseteru. Dia berhutang, ya, karena mendamaikan orang mesti butuh biaya banyak. Yakni tabayana ta'ifatan atau syakhsan, maksudnya adalah tabayana ta'ifatani, berseteru, berselisih, berbeda. Tabayan ta'ifatani, dua kelompok, atau syakhsani, atau dua orang, atau khafa min dzalika fastadan, atau dikhawatirkan karena ada perseteruan itu, fastadana, kemudian dia berhutang, talaban, dengan harapan, lil islah, dengan harapan bisa mendamaikan kedua seteru tadi, wa iskanil fitan, dan juga mematikan fitnah, atau istilahnya dengan bahasa yang lebih modern, meminimalisir terjadinya fitnah dan keburukan yang lain. Wa dzalika bi an tamara ta'ifatani fi qatilin, yaitu salah satu contohnya bi an tamara ta'ifatan, kedua kelompok ini tamara, saling berseteru, berselisih, fi qatilin, tentang salah seorang yang terbunuh, walam yadharil qatilu, dan tapi enggak jelas siapa yang membunuh, begitu. Fatahammalad diyata, maka orang yang mendamaikan itu fatahammal, dia yang nanggung diyahnya, diyat. Jadi diyat itu adalah kewajiban yang dibebankan oleh pihak pembunuh, begitu. Jadi karena kedua pihak nih kagak ada yang mengaku siapa yang bunuh, maka dia sebagai juru damai, udah gue tanggung tuh diyatnya, gitu. Lidzalika qad dainahu min sahmil gharimin, maka karena dia sudah nanggung diyatnya itu, dia berhak dapat jatah zakat. Qad dainahu, untuk dia melunasi hutangnya, karena mungkin saja untuk bayar diyat dia ngutang. Min sahmil gharimin, dapat jatah zakat dari dari pihak, dari sisi, dari status al-gharimin, orang berhutang. In kana faqiran au ghaniyan, walaupun dia dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Bi iqarin, kayaknya karena sebab dia punya apartemen. Ini apartemen, iqarin maksudnya tempat tinggal, qat'an, begitu. Secara qat'i, maksudnya ini masalah yang sudah disepakati, tidak ada perdebatan. Wa kadza, atau juga dia kaya karena sebab bi'urudin, dia punya banyak barang yang bisa dijual. Wa kadza in kana ghaniyan, begitu juga kalaupun dia kaya binaqdin, karena dia punya banyak uang cash. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi hutang yang orang berhutang yang kemudian jadi mustahik zakat adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak. Wa dzarbul salis, hutang yang ketiga, jenis ketiga, ad-dainul ladzi, hutang yang lazimahu, yang dia tanggung, bi dhamanin, karena sebab yang dia tanggung tapi dia ngutangnya itu ada jaminan, ada agunan, begitu. Dia berhutang tapi dia juga ngasih jaminan, dia ngasih agunan. Walahu ahwal, dan jenis hutang yang ketiga ini ada beberapa kondisi. Ahaduha, kondisi yang pertama, ayyakuna dhaminu wal madmunu anhu
mu'sirina, orang yang dijamin dan yang menjamin itu mu'sirin, mu'siraini, kedua-duanya adalah orang yang susah. Fayu'tadhaminu, maka yang dikasih jatah zakat dalam hal ini adalah orang yang menjamin. Ma yaqdi bihiddainu, apa yang menjamin untuk dia melunasi hutang. Jadi yang dikasih itu yang menjaminnya. Karena orang beberapa kali ngutang dan ini kondisi yang normal ya, orang ngutang kemudian dia cantumkan salah satu nama atau salah satu pihak sebagai penjaminnya. Wal hala atsaniyah, kondisi yang kedua, ayyakuna musiraini, orang yang menjamin dan yang dijamin adalah kedua-duanya orang yang mampu, orang yang punya keluasan harta. Fala yu'ta, maka tidak dapat jatah zakat keduanya. Al hala atsalitsah, kondisi yang ketiga, ayyakuna al madmunu, orang yang dijamin nih, si yang hutang nih yang dijamin, musiran, itu orang yang luas hartanya, mampu, wadhamin, dan orang yang menjamin itu justru mu'siran, orang yang susah. Fa in dhamina bi idnihi lam yu'ta, kalau memang dia menjamin hutang bi idnihi dengan izinnya, dengan izin yang dengan madmun, lam yu'ta, maka dia enggak dapat jatah zakat. Wa in dhamina bi ghairi idnihi, kalau dia menjamin bi ghairi idnihi, tanpa izinnya, u'tiya, maka dia dapat jatah zakat al sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'annahu la yarji'u alaihi karena dalam kondisi yang kedua ini jaminan atau jatah zakat yang didapatkan itu tidak akan kembali kepada dia, tapi justru dia bayarkan sebagai pelunasan hutang bagi orang yang dijaminnya. Al-hala al-rabi'ah, keadaan yang keempat, kondisi keempat, ayyakuna al-madmunu, orang yang ditanggung, al-madmunu anhu, orang yang ditanggung, mu'siran, orang susah. Fayu'tal madmunu anhu, maka zakat diberikan kepada orang yang dijamin itu, si penghutang. Wala yu'tal dhamin alal asah, dan tidak diberikan kepada penjamin alal asah, menurut pendapat yang sahih. Wa'alam, ketahuilah wahai saudaraku, annahu innama yu'tal gharim, sesungguhnya gharim, orang yang berhutang itu diberikan jatah zakat inda baqa'id daini, ketika hutangnya masih ada. Fa amma idza addahu min malihi, kalau dia hutangnya sudah dia bayar dari hartanya, fala yu'ta, maka enggak bakal dikasih jatah zakat. Li'annahu lam yabqa ghariman, karena kalau dia udah bayar maka status gharimnya lam yabqa, sudah tidak ada lagi. Wa kadza, dan begitu juga, lau badzala malahu ibtidaan, kalau memang ibtidaan sejak awal, badzala malahu, dia sudah mengerahkan segenap tenaga dan harta, jadi seluruh hartanya mungkin dalam bahasa yang ekstrim dihabiskan untuk bayar hutang, lam yu'ta, maka orang ini tidak diberikan jatah zakat sebagai gharim, tidak diberikan jatah zakat. Li'annahu laisa bi gharim, karena memang dia bukan orang yang gharim, bukan orang berhutang, tapi mungkin dia masuk dalam kategori fakir atau miskin. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di bagian yang ke-9.